Bab 67. Tawaran mustahil. Pagi ini Cira berencana mengajak kedua orang tuanya jalan-jalan. Pertama ia akan ke Kebun Raya Bogor dan Taman Bunga Nusantara. Mereka berangkat pagi-pagi. Sudah kamu bawa makanannya? Sudah ibuku sayang. Tikar. Sip. Bagus. Ayo kita berangkat. Ayah masih di kamar Bu. Ah memang ayahmu itu lama, ibu yang sudah tidak sabar untuk berjalan bergegas masuk ke dalam kamar memanggil ayah. Ayah ayo cepat sudah ditunggu mobil. Iya sebentar, bajuku belum rapi. Mau apa sih harus rapi? Ya biar kelihatan awet muda. Oh, mau menarik gadis Bogor ya. Ingat sudah umur, sudah punya anak gadis, ucap ibu sewot. Cira. Ya ayah, jawab Cira sambil tersenyum. Bilang ke ibumu, tidak mungkin aku bisa melirik wanita lain, ucap ayah. Dia kan tahu, siapa cinta pertamaku. Idih, tumben ayah romantis, goda Cira. Ibu yang di awal raut mukanya cemberut lama berubah menjadi malu. Sudah jangan ngegombal terus, ayo berangkat. Mereka bertiga masuk ke dalam taksi online yang sudah dipesan oleh Cira. Mereka menikmati perjalanan yang terkadang diselingi oleh canda dan tawa. Hati dan perasaan Cira sedikit terhibur dengan kehadiran kedua orang tuanya. Walaupun terkadang bayangan Gio dan Arun melintas di pikirannya. Sementara itu, Arun hari ini memilih penerbangan yang paling pagi. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Cira. Arun bersyukur karena Cira masih di Bogor. Apalagi ada ayah dan ibu. Pesawat mendarat dengan sempurna, ia segera meminta Syamsuddin untuk menjemputnya. Bagaimana kabar Cira? Arun memulai pembicaraan di sepanjang perjalanan. Syamsuddin diam dan terlihat konsentrasi menyetir. Dia baik, keponakan saya itu orang yang kuat. Aku akan memintanya bekerja lagi di perkebunan. Sebagai apa tuan? Guru Gio tentunya. Buat apa? Toh tuan muda sudah tidak menginginkan dia lagi. Saya mohon biarkan kehidupan keponakan saya itu tenang. Syam, aku hanya ingin Cira mendapatkan kehidupan yang layak. Saya yakin dia akan mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan kebahagiaan tapi bukan di tempat tuan. Tempat itu terlalu berbahaya untuknya. Apa maksudmu? Aku akan menjaganya. Nona Denisa tuan. Denisa, kenapa dengan dia? Apa hubungannya masalah ini dengannya? Saya sudah melakukan investigasi mengenai bagaimana bisa Aryo datang sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara tuan dengan Cira. Syamsuddin membuka dashboard dan mengambil handphonenya. Saya sudah meminta rekaman telepon yang masuk ke kantor di mana Aro bekerja. Syamsuddin menyerahkan handphone itu pada tuannya. Arun membuka dan mulai mendengarkan percakapan antara Aryo dengan Denisa. Tampak raut muka terkejut, tangannya yang mengepal dan rahangnya yang mengeras. Aku tidak percaya dia bisa melakukan ini. Padahal dia tahu kalau aku sangat tidak menyukai Aryo dan bahkan membuat peringatan agar orang lain tidak bisa masuk tanpa seizinku. Saya yakin dia sengaja melakukan itu. Sengaja. Setega itukah Denisa? Saya baru bisa membuktikan itu tuan. Untuk yang lainnya saya akan terus berusaha memberikan bukti bahwa Nona Denisa tidak seperti tuan pikirkan. Arun memandang ke arah jendela. Dulu Davira sangat memanjakannya. Tak berapa lama mereka sampai di depan rumah lama milik Syamsuddin. Syamsuddin segera membuka pintu mobil. Silahkan tuan. Kenapa tampak sepi? Di mana mereka? Mungkin di dalam, jawab Syamsuddin. Tunggu sebentar biar saya ketuk. Syamsuddin mengetuk pintu dan sama sekali tidak ada jawaban. Apa mereka di belakang, gumamnya. Ia kemudian membuka handle pintu tapi ternyata terkunci. Mereka pergi. Mungkin tuan. Sebentar saya akan menelepon Cira. Jangan katakan aku di sini. Baik tuan. Syamsuddin kemudian segera melakukan panggilan. Halo Pak Uwo, kamu di mana? Ah iya, aku lupa memberitahu, ucap Cira. Kami bertiga keluar jalan-jalan. Lama.
Aku kurang tahu Pak Uo. Semua tergantung Ibu. Kalau capek kami pulang cepat, kalau tidak kemungkinan bisa malam, jawab Cira. Pak Uo datang ke rumah. Iya, aku mampir sebentar, jawab Syamsuddin. Ya sudah, lanjutkan jalanmu. Bahagiakan mereka. Panggikan diakhiri. Maaf Tuan, mereka sedang keluar jalan kemungkinan nanti pulang malam. Oke, aku tunggu di sini. Tapi ini masih siang Tuan. Akan terlalu lama jika kita tunggu di sini. Arun terdiam. Ia tampaknya membenarkan apa yang dikatakan oleh Syamsuddin. Baiklah, kita pulang dulu. Sore kita kembali ke sini. Baik Tuan, mari. Arun keluar dari rumah lama Syamsuddin. Tanpa dia sadari ada sepasang mata sedang memperhatikannya. Orang itu segera beranjak dari terasnya dan masuk ke dalam. Tampaknya ia menghubungi seseorang. Ya Billy, Nona, aku melihat Tuan Arun di sekitar rumah kontrakku. Benarkah itu? Kau tidak bohong. Bisa saja kau salah lihat. Tidak Nona, ia bersama Syamsuddin. Sepertinya mereka mau bertamu di tetangga saya. Rumah siapa? Aduh, mana saya tahu Nona. Saya juga baru saja pindah, belum mengenal banyak orang. Awasi terus, jika sewaktu Arun kembali ke sana kamu segera telepon aku. Baik Nona, panggilan diakhiri. Sungguh aneh, kata beberapa orang Arun pergi ke Surabaya. Kenapa ia sudah ada di sini? Siapa yang mau dia temui, pikir Denisa. Cirakah? Ayo pulang ya. Kakiku rasanya sakit semua. Tadi kan sudah ayah bilang. Jangan terlalu bersemangat. Nah begini kan jadinya. Namanya juga pertama kali ke sini ya. Cira hanya tersenyum melihat mereka berdua. Walaupun sering berbeda pendapat tapi mereka tidak pernah sampai bertengkar. Ia sangat kagum dengan kedua orang tuanya dalam memanage suatu pernikahan. Walaupun ayah terlihat mengomel, ia juga memijat kaki ibu yang terasa pegal. Gimana, sudah mendingan? Sudah dong, tangan ayah ini ajaib. Bilang begitu karena ada maunya, cibir ayah. Ibu terlihat malu dan menepuk pundak ayah. Ra, kamu tidak memberi tahu Pak Uo kalau kita sudah perjalanan pulang. Cira melihat jam di tangannya. Kalau jam segini biasanya jarang ada yang keluar dari perkebunan. Apalagi nanti kita sampai ke rumah sekitar jam 7 malam. Apa kita tidak mengganggu Pak Uo Bu? Mungkin saja tadi hanya mampir karena mau kirim sayur. Sudahlah Bu, jangan ganggu Syam. Besok pagi kan masih ada waktu untuk ketemu. Iya aku nurut kalian saja, ibu akhirnya mengalah. Yah, jangan berhenti dong mijitnya. Ayah hanya menggeleng-gelengkan kepala. Sabar, ucapnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sudah sampai di rumah. Terkejutlah Cira dengan siapa yang sudah menunggunya di teras. Tuan, Cira terkejut. Arun hanya memandangi Cira, tapi pandangannya segera teralihkan pada keberadaan ayah dan ibu. Arun segera menyalami mereka berdua. Ibu tersenyum ketika Arun menyalaminya sedangkan ayah tampak diam saja. Ia masih jengkel karena hidup Cira di perkebunan tidak baik-baik saja. Mereka berempat saling diam, akhirnya Cira membuka suara. Oh ya, silahkan masuk Tuan. Di luar dingin. Baiklah. Ayah ibu masuk, duluan diikuti Cira dan Arun. Tuan mau minum apa? Cira menawarkan. Teh saja. Ayah dan ibu mau minum apa? Seperti biasa saja, jawab ayah datar. Silahkan duduk Tuan, ibu mempersilahkan. Mereka bertiga duduk tapi semuanya diam. Wajah ayah tampak sangat tegang. Tuan Arun segaris bawah. Ayah, ibu, Tuan silahkan diminum dulu. Mumpung masih hangat. Cira menyela ucapan ayah. Karena ia tahu ayahnya pasti akan menuntut Tuan Arun. Ia pasti akan meminta pertanggungjawaban. Suasana sedikit cair. Setelah meminum minuman yang hangat, emosi menjadi sedikit turun. Pak Kusno, ada yang perlu saya bicarakan dengan Cira. Maaf Tuan, jika ingin bicara silahkan di sini.
Di hadapan kami sudah tahu hal yang menimpa Cira. Dan kami sangat menyayangkan sikap Tuan. Ayah berusaha menahan emosinya. Baiklah jika Bapak dan Ibu mau mendengar, ucap Arun. Ia mulai menatap Cira. Cira, aku ingin kamu kembali ke perkebunan. Tidak bisa. Saya orang pertama yang akan menolaknya. Teriak ayah. Lantas di sana Cira bekerja sebagai apa? Sebagai pembantu. Kalau seperti itu nantinya lebih baik dia membantu saya di sawah. Ibu segera memegang lengan suaminya sambil membelai dengan lembut. Ibu berusaha membuat ayah tenang, agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Tetap sebagai guru dari Gio. Bagaimana mungkin? Bukankah yang menyuruhnya pergi adalah tuan muda sendiri? Saya akan berusaha membujuk Gio. Saya yakin Gio anak yang baik. Membujuk bagaimana? Bukankah dia keras kepala seperti Anda, ucap ibu. Arun hanya diam. Sebenarnya ia tahu itu akan sulit dilakukan tapi hanya itu satu-satunya cara. Aku perlu meyakinkan lagi. Saya ingin anak saya bisa mengikuti sekolah dengan baik. Oleh sebab itu saya membutuhkan Cira. Akan saya bawa dia masuk ke dalam sebagai pengantinku. Apa? Teriak mereka bertiga seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Menikah dengan Tuan? Tanya ayah. Terus terang ia masih tidak percaya. Arun mengangguk pasti. Ia menikah dengan saya. Bersambung.